Dengan ini kami menyatakan bahwa fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Karenanya dengan ini kami, fraksi PKS menyatakan walk out dari forum ini. Demikian, terima kasih. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani diwarnai aksi walkout oleh fraksi PKS. Fraksi PKS menolak kenaikan BBM saat pengambilan keputusan atas RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN TA 2021. Efek domino dari kenaikan harga BBM mulai dirasakan oleh masyarakat. Sembako misalnya menjadi komoditas yang tak terhindarkan dari kenaikan harga. Pasalnya kenaikan harga BBM tentu akan meningkatkan biaya distribusi berbagai jenis barang yang digunakan masyarakat secara rutin. Cuma kan mau gimana lagi, namanya semuanya naik, BBM naik semua naik. Biasanya sih seperti itu, karena iya semua jenis biasanya seperti itu karena efek ya, pengeluaran mereka lebih gede lagi dari alat transportasi. Bisa sampai 25%. Ya, udah pasti mengaruh. Kenaikannya berapa persen tak kalau kena BBM? Ya kalau kenaikan kayak model kemarin, kenaikan segitu ya kemungkinan ya 15%, 20%. Kurang lebih. Pemerintah pun telah memproyeksikan inflasi akan meningkat 1,8% sebagai dampak kenaikan harga berbagai kebutuhan akibat penyesuaian harga BBM subsidi ini. Momok semua negara sekarang ini urusannya pertumbuhan ekonomi, growth-nya berapa dan inflasinya berapa. Kita juga kemarin berhitung dengan detail berapa sih kira-kira karena penyesuaian subsidi BBM ini yang sudah kita umumkan minggu yang lalu akan berimbas pada inflasi. Hitungan dari menteri-menteri kemarin kira-kira akan naik di 1,8%. Tapi kalau kita diem, saya nggak mau diem, kita harus intervensi. Intervensinya lewat apa? Saya sampaikan daerah harus bergerak kayak COVID kemarin. Guna mengantisipasi peningkatan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, pemerintah memberikan bantalan sosial, yakni bantuan langsung tunai atau BLT BBM. Total alokasi anggaran untuk BLT mencapai 24,17 triliun rupiah, di mana sebesar 12,4 triliun rupiah menyasar 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Selanjutnya untuk program bantuan subsidi upah atau BSU, alokasi anggaran mencapai 9,6 triliun rupiah yang akan diberikan kepada 16 juta pekerja, masing-masing sebesar Rp600.000. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga telah memerintahkan pemerintah daerah untuk menggunakan 2% dana transfer umum sebesar 2,17 triliun rupiah untuk pemberian subsidi di sektor transportasi. Subsidi ini akan diperuntukkan bagi angkutan umum hingga nelayan, serta untuk perlindungan sosial tambahan. Namun, apakah BLT tersebut bisa benar-benar sampai ke tangan masyarakat? Belum pernah. Kalau kami cerita dari tahun sebelumnya, ada pernah kenaikan harga BBM, kemudian nelayan akan dibantu. Ternyata dari sekitar 1.300 nelayan yang ada di Kampung Baru Dadap ini, hanya 135, tidak sampai 140 yang menerima sumbangan itu. Ya, karut-marut data penerima bansos di Indonesia bukanlah hal baru. Yana dan Sujai sebagai nelayan di Kampung Dadap, Tanggerang. Secara letak geografis lebih dekat dengan ibu kota. Namun tak menjamin mereka untuk langsung menikmati bantuan pemerintah melalui program BLT BBM. Orang BBM naik, harga-harga lainnya ikut naik ya? Sebagai salah satu bentuk pengalihan dana subsidi BBM, pemerintah telah mulai menyalurkan BLT BBM kepada masyarakat miskin yang memenuhi kriteria. Masalah yang sering terulang adalah data. Pendataan yang lemah sangat merugikan masyarakat miskin yang saat ini menanti aliran dana BLT. Terima kasih Pak, ya Allah Pak. Hal ini bahkan diakui oleh Menteri Sosial Tri Risma hari ini.
di mana pihaknya menyatakan akan terus memperbaharui data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS setiap bulannya untuk memastikan BLT BBM tepat sasaran. Nah, di dalam perjalanan itu, apabila tadi untuk mengantisipasi itu, maka warga bisa mengusulkan, kami punya situs namanya Usul Sangga, jadi warga bisa mengusulkan dirinya sendiri ke dalam program Usul Sangga itu, dan kami akan cek di lapangan antara daerah dengan pendamping kami. Kami punya pendamping 70.000 di seluruh Indonesia. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu menjelaskan, anggaran bansos sebesar 24,17 triliun rupiah ini bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Menurutnya, hitungan Kementerian Keuangan menunjukkan angka kemiskinan tidak akan naik setelah kenaikan harga BBM subsidi. Bansos justru dapat menurunkan angka kemiskinan 0,3%. Kan kalau tidak ada tambahan bansos, kan kenaikan inflasi itu kan menyebabkan biaya hidup naik, ya. Nah, biaya hidup naik itu connect dengan garis kemiskinannya. Jadi garis kemiskinannya kan pasti akan kena. Nah, dalam konteks inilah kenapa kita tahu bahwa yang harus kita lindungi itu adalah masyarakat 40% terbawah. Nah, inilah kemudian kita hitung bersama-sama. Oh, ternyata kalau kita berikan bansos itu kita bisa jagain daya belinya khususnya yang miskin dan rentan itu. Sehingga angka kemiskinannya harapannya justru nggak naik walaupun sudah terjadi kenaikan harga BBM ini. Namun perhitungan ini berbeda dengan Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Ajib Hamdani. APindo menilai kemampuan BLT menekan angka kemiskinan hanya akan bersifat jangka pendek. Pemberian BLT yang hanya diberikan selama 4 bulan akan kembali menjadi masalah bagi masyarakat keluarga penerima manfaat atau KPM di bulan selanjutnya. Dengan adanya tambahan BLT 600.000 untuk masyarakat miskin, maka secara jangka pendek akan menekan angka kemiskinan. Inilah kemudian dipakai oleh Kementerian Keuangan. Tetapi kemudian yang perlu dicermati oleh pemerintah adalah bagaimana ketika terjadi inflasi yang berkepanjangan. Di mana ketika kemudian inflasi bahkan di atas 4-5%, maka ini tentunya akan menjadi tantangan tersendiri. Karena jangka pendek kemiskinan betul akan turun dengan adanya BLT IVA, tapi untuk jangka panjang justru angka kemiskinan akan kembali naik. Bahkan kalau kita lihat data terakhir, kemiskinan itu sudah di angka 9,5%. Tapi dengan adanya potensi inflasi secara agregat di atas 5%, maka potensi angka kemiskinan justru akan kembali menjadi double digit di tahun depan. Yang benar-benar orang susah, lansia gitu malah nggak dapet. Kan itu namanya nggak merata ya. Dana 600.000 sama BBM naik kayaknya sama aja ya. Kalau dana 600.000, sedangkan kita ngisi bensin itu kudu tiap hari, belum tentu 600 itu cukup ya kan sampai sebulan. Kebocoran anggaran BBM subsidi telah memberatkan APBN selama ini. Mengalihkan dana subsidi BBM kepada masyarakat miskin melalui BLT bukan tidak mungkin terhindar dari kebocoran. Butuh kerjasama antar lembaga untuk lebih peka terhadap masyarakat yang kini telah terdampak dari kenaikan harga BBM. Pasalnya, penerimaan BLT yang tidak tepat sasaran justru dapat menciptakan keluarga miskin baru. Belum pernah. Pengen Pak kalau disubsidiin.